Berkibarlah. Isu naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia masih menjadi isu paling hangat hingga saat ini, khususnya di kalangan pengamat dan pecinta sepak bola Indonesia. Suara-suara pro kontra bermunculan. Bagi yang pro naturalisasi, faktor utamanya adalah kejenuhan melihat prestasi sepak bola Indonesia khususnya di level Asia. Bahkan di level Asia Tenggara pun timnas Indonesia dianggap sudah berada di kasta terbawah. Faktor lain yang mendorong PSSI harus segera melakukan naturalisasi adalah banyaknya pemain-pemain keturunan berdarah Indonesia yang berada di luar negeri. Ditambah lagi pemain-pemain keturunan Indonesia tersebut yang terang-terangan menyatakan keinginan mereka untuk bisa membela tanah air leluhur mereka. Bagi yang kontra, alasan utamanya bahwa naturalisasi akan mematikan pembinaan potensi pemain-pemain muda yang menurut mereka melimpah dimiliki Indonesia khususnya di daerah-daerah. Mari kita coba bahas kedua sisi yang timbul dari isu naturalisasi tersebut baik yang pro maupun yang kontra. Kita mulai dari yang pro naturalisasi. Pertama-tama perlu diperjelas lebih dahulu apa itu naturalisasi. Ada perbedaan mendasar dari pemain naturalisasi dengan pemain keturunan. Tentu publik sepak bola sudah paham betul mengenai hal ini. Pemain naturalisasi ialah pemain yang pindah kewarganegaraan dan sebelumnya sempat membela tim nasional lain. Sedangkan pemain keturunan ialah pemain yang orang tuanya memiliki darah Indonesia dan kebanyakan menetap serta berkarir di luar negeri. Ada pemain keturunan yang sempat merasakan membela tim nasional lain di tingkat umur tertentu, namun mayoritas tidak. Kita mulai dari yang pro naturalisasi. Pertama-tama perlu diperjelas lebih dahulu apa itu naturalisasi. Ada perbedaan mendasar dari pemain naturalisasi dengan pemain keturunan. Tentu publik sepak bola sudah paham betul mengenai hal ini. Pemain naturalisasi ialah pemain yang pindah kewarganegaraan dan sebelumnya sempat membela tim nasional lain. Sedangkan pemain keturunan ialah pemain yang orang tuanya memiliki darah Indonesia dan kebanyakan menetap serta berkarir di luar negeri. Ada pemain keturunan yang sempat merasakan membela tim nasional lain di tingkat umur tertentu, namun mayoritas tidak. Belanda adalah negara yang memiliki banyak pemain keturunan berdarah Indonesia. Mulai dari generasi Irfan Bahdim, Ezra Walian, hingga bek muda Vitesse, Jim Krok. Mayoritas memiliki darah Indonesia Maluku. Mayoritas pemain yang dimaksud di sini adalah yang belum pernah mendapat kesempatan membela tim nasional Belanda atau negara lain. Rata-rata usia mereka masih belasan dan berkarir di kompetisi tingkat umur yang lebih baik dibanding di Indonesia. Melirik para pemain muda seperti itu tidak ada salahnya jika PSSI kemudian mendata dan kemudian menyeleksi mereka. Toh, usia mereka masih muda dan keinginan mereka untuk membela tanah leluhur begitu besar. Saya anggap diri saya orang Indonesia yang cuma menimba ilmu sepak bola di luar negeri dan siap membela timnas Indonesia, kata Nyoman Paul Aro, bek berdarah Bali yang main di Liga Swedia. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa timnas Indonesia seringkali mengalami kegagalan atau kekalahan jika berhadapan dengan tim nasional yang memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dan kekar. Sebut saja negara-negara dari Asia Tengah, Timur dan Barat. Bahkan yang terakhir adalah Australia, yang notabene mereka memiliki pemain-pemain dengan postur skala Eropa. Di laga uji coba terakhir timnas Indonesia ketika berhadapan dengan timnas Afghanistan, lagi-lagi postur menjadi penentu. Mungkin memang postur tubuh pemain tidak menjamin prestasi tetapi postur tubuh yang ideal mutlak jadi syarat utama untuk bisa bersaing di luar faktor skill. Disinilah juga jadi faktor pendorong Indonesia harus segera melakukan program naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia yang memang sudah memiliki postur yang mumpuni. Hal terakhir yang wajib dipertimbangkan PSSI dan pemerintah Indonesia, bahwasanya pemain-pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkiprah di sepak bola luar negeri adalah hak mereka sebagai manusia-manusia yang memang memiliki darah Indonesia untuk membela tanah air leluhur mereka. Setidaknya mereka telah menunjukkan kepada kita dan dunia bahwa memiliki darah Indonesia, negeri yang besar dan indah adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah engkau di dadaku.